Oke, halo semuanya. Hari ini kita akan bahas soal yang ini. Pertama kita akan tulis dulu, seperti biasa diketahui yang ditanyakan. Kita mulai dari yang ditanyain dulu. Yang ditanyain di sini adalah besar massa dari bendanya. Massa benda itu simbolnya adalah M. Oke, setelah ditanyakan, kita akan tulis bagian yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal itu ada sebuah benda yang bergerak di suatu permukaan yang kasar dengan koefisien gesek. Di sini ada koefisien gesek antara permukaan dengan benda konstan sebesar mu. Koefisien geseknya atau kita tulis sebagai mu adalah mu ya besarnya. Terus bila awalnya di sini nih awalnya energi kinetik benda adalah E, berarti awalnya energi kinetik atau energi kinetik mula-mula atau EK1 adalah E dan jarak yang dapat ditempuh benda sebelum berhenti adalah X, berarti itu adalah perpindahannya. Perpindahan itu simbolnya S, bisa kita tulis sebagai X ya. Kan di sini jarak yang dapat ditempuhnya itu adalah S sama dengan X kayak gitu. Maka besar massa benda adalah berapa? Oke, pertama sebelum kita tulis rumus-rumusnya, kita bisa tulis dulu yang digambarkan dulu ya. Maksudnya kayak gitu. Pada soalnya itu kayak gimana. Jadi ada sebuah benda. Pertama, benda tersebut itu adalah kayak gini. Nah, misalnya nih ya, oke kita gambarnya agak belah sinian deh ya. Oke, misalnya mula-mula ada di sini, terus kan dia sebelum berhenti itu jarak yang ditempuhnya adalah sebesar X. Itu nanti bendanya ada di sini nih teman-teman. Nah, yang mana jarak dari sini, dari mula-mula nih ke posisi akhirnya adalah sebesar X, kayak gitu. Nah, gaya-gaya yang bakalan bekerja pada benda itu adalah gaya gesek yang mana arahnya ke sebelah kiri. Oke, F, G. Kenapa arahnya ke kiri? Karena kan gaya gesek selalu berlawanan sama perpindahan benda. Benda itu geraknya ke kanan, berarti gaya gesek arah gayanya ke sebelah kiri ya. Selalu kayak gitu gaya gesek tuh. Oke, terus sekarang selain gaya gesek itu ada juga yang namanya gaya berat teman-teman. Gaya berat arahnya ke bawah, dan ada juga gaya normal yang arahnya tegak lurus dengan permukaan bidang, kayak gitu ya. Nah, terus gimana nih buat ngerjain soal ini? Oke, buat ngerjain soal ini kita tulis dulu rumus-rumus yang akan kita gunain. Pertama, rumus yang bakal kita gunain adalah tentu rumus usaha energi. Usaha itu bakal sama dengan F dikalikan dengan S atau gaya dikalikan dengan perpindahan, atau selain ini juga bisa ditulis W sama dengan perubahan energi kinetiknya. Atau perubahan energi kinetik itu sama aja dengan EK2, energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik mula-mulanya, kayak gitu. Nah, ini adalah rumusnya nih teman-teman yang bakal kita gunain. Nah, terus gaya yang bekerja pada benda ini kan cuma gaya gesek aja ya, yang searah sama perpindahan tuh. Berarti F di sini, F yang ini nih, F yang ini nih, bakal sama dengan gaya gesek. Gaya gesek. Atau gaya gesek itu rumusnya adalah mu, koefisien gesek dikalikan dengan N, gaya normalnya. Di sini gaya normal kan belum diketahui dari soal ya, makanya boleh kita cari dulu. Oke, berarti pertama kita cari dulu gaya normal. Oke, pertama cari gaya normal, cari N, gaya normal. Buat cari gaya normal, kita bisa lihat gaya yang bekerja di dalam daerah vertikal. Vertikal itu yang tegak ke atas gitu ya. Kan ada dua gaya nih, ada gaya normal dan gaya berat. Kemudian kita tahu kalau benda itu geraknya cuma ke kanan doang, berarti ke atas ke bawah itu kan nggak ada pergerakan. Atau diem nih, ke atas ke bawah tuh. Berarti bisa kita gunain rumus hukum pertama Newton, yaitu sigma F sama dengan nol. Yang gaya arahnya ke atas ke bawah cuma ada dua, yaitu gaya normal sama gaya berat. Arahnya juga saling berlawanan. Berarti salah satu gaya itu harus positif dan gaya yang lain harus negatif. Kita ambil misalnya yang ke atas positif deh ya, jadi N dikurangi dengan W sama dengan nol. Berarti W-nya bisa pindah ke kanan, jadi N sama dengan W, yang mana W itu gaya berat, rumusnya adalah massa kali percepatan gravitasi, atau M dikali G. Oke, kita tulis dulu kayak gini. Sekarang yang kedua, kita akan cari berapa besar M-nya. Cari M-nya nih teman-teman. Kita akan gunain rumus gabungan antara W sama dengan Fs dengan W sama dengan perubahan energi kinetik. Jadi bisa kita tulis gini nih.
W sama dengan W ya. W yang kiri kita tulis rumusnya Fs, W yang kanan kita rumusnya jadi perubahan energi kinetik, delta EK. Fs itu kita lihat lagi pada gambar ya, kita lihat nih gaya gesek, Fg. Fg itu arahnya ke kiri, berlawanan sama pergerakan benda yang ke kanan. Berarti nilainya negatif. Jadi bisa kita tulis min Fg dikalikan dengan S sama dengan delta EK-nya adalah EK2 dikurangi EK1. Nah, tadi udah kita bahas kalau Fg, gaya gesek, rumusnya adalah mu dikali N. Berarti ini bisa kita tulis min mu kali N, terus S-nya itu adalah sama dengan X ya. EK itu atau energi kinetik rumusnya adalah setengah MP kuadrat. Berarti setengah MP2 kuadrat dikurangi EK1 itu tadi nilainya adalah sebesar E. Oke, terus lagi nih teman-teman. Sekarang kita masukin nilai N atau gaya normal. Min mu dikali N itu adalah M dikali G dikali X sama dengan setengah M V2. Kita lihat nih, V2 itu kecepatan akhir. Nah, kita lihat bagian yang sebelah sini nih, berhenti. Ada kata-kata berhenti. Berarti bendanya akhirnya itu bakalan berhenti kan? Kalau benda akhirnya berhenti, berarti kecepatan akhir dari bendanya tuh bakal sama dengan 0. Maka kita lupa ya, tadi gak ditulis nih, yang sebelah sini. Kita tulis sekarang deh ya, V2-nya. Atau kecepatan akhirnya, V2, itu bakal sama dengan 0 meter per second. Kayak gitu. Berarti kalau kita masukin ke sini nih, M-nya tetap M, V2-nya adalah 0. Kuadrat dikurangi dengan E. Kayak gitu. Oke, kita lanjutin ke atas, ke bawah aja gak apa-apa ya. Jadi min mu mgx sama dengan setengah M dikali 0 kuadrat, berarti bagian sebelah sini nih, itu hasilnya bakal sama dengan 0, berarti sisanya adalah min E. Nah, ruas kiri ada negatif, ruas kanan ada negatif, kita bisa kaliin dengan negatif 1, maka negatifnya bakalan hilang di kedua ruas. Jadi mu mgx sama dengan E. Kita pengen tahu M, berarti selain M di ruas kiri itu bisa pindah ke kanan. Jadi E dibagi dengan mu-nya, mu GX. Kayak gitu ya. Jadi bisa kita simpulin nih, besar massa dari benda tersebut itu bisa dicari dengan persamaan M sama dengan E dibagi mu GX. Makasih banyak udah mau menonton, semoga videonya bisa membantu.